Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Clarissa Khaira Salsabila dengan NPM 2310268. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum bagi perempuan. Studi perbandingan mekanisme restoratif justice dalam sistem common law and civil law. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Yaitu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia karena menyerang integritas fisik, psikis, seksual, dan ekonomi seseorang dalam lingkup rumah tangga. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penantaran rumah tangga. Di sini terdapat KDRT dalam Common Law and Civil Law. Menurut Anantia Ayu, pendekatan terhadap suatu tindak pidana dalam sistem hukum sangat dipengaruhi oleh struktur dan nilai dasar dari sistem hukum yang dianut suatu negara. Negara dengan tradisi civil law seperti Indonesia cenderung menggunakan pendekatan kodifikatif dan sistematis dalam mendefinisikan delik KDRT. Artinya, segala bentuk kekerasan harus tertuang dalam undang-undang untuk dapat dikenakan sanksi. Sebaliknya, negara common law seperti Inggris dan Australia membangun pemahaman tentang KDRT secara evolutif melalui praktik peradilan dan presiden yudisial, sehingga definisi kekerasan lebih fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan sosial termasuk pengakuan atas kekerasan psikologis, ekonomi, dan kontrol koersif. Selanjutnya, ada konsep dan prinsip restoratif justice dalam perspektif perbandingan hukum. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban. Prinsip utamanya adalah memperbaiki kerugian dan yang ditimbulkan bukan sekedar memberikan hukuman. Menurut Anantia Ayu, perbedaan sistem hukum antara civil law dan common law juga mempengaruhi terhadap cara penerapan keadilan restoratif. Civil law menekankan prosedur formal dan ketertarikan pada norma, sedangkan common law memberikan ruang bagi inovasi praktik di tingkat komunitas atau lembaga peradilan. Selanjutnya ada restoratif justice dalam common law. Dalam sistem common law, mekanisme restoratif justice banyak diterapkan dalam bentuk victim of indemnification dan legal conflict atau community justice panels. Negara seperti Inggris dan Kanada memanfaatkan mekanisme ini dalam kasus kekerasan domestik dengan memperlihatkan prinsip sukarela dan keamanan korban. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah perkara KDRT dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif berdasarkan kondisi korban dan risiko kekerasan berulang. Selanjutnya ada restoratif justice dalam civil law. Dalam sistem civil law, pendekatan restoratif justice masih bersifat terbatas dan seringkali bersifat pelengkap terhadap proses pidana. Di Indonesia, misalnya mulai menerapkan konsep ini melalui Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dan peraturan internal kejaksaan. Namun, penerapannya pada kasus KDRT masih sangat hati-hati karena KDRT masuk delik yang berdampak pada martabat dan keamanan korban. Selanjutnya ada implementasi restoratif justice dalam kasus KDRT pada sistem common law. Dalam sistem common law, penerapan restoratif justice bersifat partisipatif dan menempatkan korban sebagai pusat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban, serta rekonstruksi hubungan sosial yang rusak akibat tindak kekerasan. Prinsip ini dijalankan melalui program yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku, mediator, serta lembaga pendampingan sosial. Negara seperti Inggris dan Australia telah mengembangkan program Domestic Violence Restorative Program yang dirancang khusus untuk menangani kasus KDRT dengan menjunjung asas kehati-hatian dan kesukarelaan. Proses mediasi hanya dilakukan apabila korban menyatakan persetujuan dan setelah melalui penilaian risiko guna memastikan keselamatan dari kemungkinan terjadinya kekerasan ulang. Dalam pertemuan mediasi, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman serta dampak psikologis yang dialaminya, sementara pelaku diarahkan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Anantia Ayu, yaitu fleksibilitas sistem common law memungkinkan hakim dan lembaga peradilan menilai kelayakan penerapan restoratif justice berdasarkan konteks dan karakteristik setiap kasus. Jika kesepakatan tercapai, pelaku wajib menjalankan bentuk tanggung jawab yang disepakati bersama, seperti mengikuti konseling perilaku, memberikan kompensasi, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Apabila pelaku melanggar kesepakatan, maka perkara dapat dikembalikan ke jalur peradilan pidana formal.
Penerapan restoratif justice pada kasus KDRT tidak selalu mudah. Banyak organisasi perempuan di negara common law menilai pendekatan ini beresiko jika dilakukan tanpa perlindungan yang kuat bagi korban. Oleh karena itu, negara seperti Inggris menerapkan mekanisme verifikasi keamanan sebelum proses mediasi dapat dilakukan. Selanjutnya ada mekanisme restoratif justice dalam kasus KDRT di common law and civil law. Dalam sistem civil law seperti Indonesia, peraturan hukum tertulis menjadi sumber utama bagi pelaksanaan keadilan. Menurut Anantia Ayu, sistem civil law menempatkan undang-undang sebagai dasar tunggal bagi hakim dalam menafsirkan keadilan, sehingga ruang untuk inovasi di luar teks hukum menjadi terbatas. Dalam kasus KDRT, konsep restoratif justice mulai diterapkan oleh penegak hukum, meski belum diatur jelas dalam undang-undang. Proses perdamaian hanya untuk dilakukan jika tidak merugikan korban dan tetap menjamin hak perlindungan. Tantangan utamanya adalah ketimpangan kuasa, bias patriarki, dan kurangnya pelatihan aparat. Selain itu, budaya hierarkis di Indonesia membuat korban sering enggan berpartisipasi. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan dukungan kebijakan yang berpihak pada korban. Selanjutnya ada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam mekanisme restoratif justice. Penerapan restoratif justice pada KDRT harus mempertimbangkan risiko kekerasan lanjutan terhadap korban, perempuan, dan anak. Dalam sistem common law, perlindungan korban menjadi bagian internal dari proses restoratif. Lembaga seperti Victim Support Unit di Inggris menyediakan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial agar korban tidak mengalami tekanan dalam proses berlangsung. Dalam civil law, perlindungan lebih banyak diatur secara formal melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, misalnya menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan sebagai mana diatur dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, dalam praktiknya, pendekatan hukum seringkali masih berorientasi pada proses pidana semata, belum sepenuhnya memulihkan kondisi korban. Menurut Anindya Ayu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum internasional melalui reformasi berbasis perbandingan hukum. Prinsip restoratif justice dapat menjadi jembatan antara keadilan formal dan keadilan sosial apabila dilakukan dengan prinsip keamanan, kesetaraan, dan memperbanyak korban. Di Indonesia, penerapan perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam konteks keadilan restoratif juga menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan perempuan dan kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum. Komnas Perempuan 2024 mencatat bahwa sebagian besar korban belum mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum secara optimal secara proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, integritas antara para penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sipil menjadi penting agar prinsip restoratif itu benar-benar mampu memberikan keadilan yang perspektif korban. Selanjutnya ada analisis perbandingan dan implikasi terhadap reformasi hukum Indonesia. Dalam common law, dilihat dari aspek sumber hukumnya, yaitu ada presiden yudisial dan kebijakan sosial. Sedangkan civil law, yaitu undang-undang tertulis. Dilihat dari aspek peran hakimnya, kalau common law itu kreatif dan fleksibel, kalau sedangkan civil law itu terikat teks hukum. Kalau dalam aspek mekanisme restoratif, kalau common law itu mediasi dan victim offender conference, sedangkan civil law itu mediasi, penal, dan defensi terbatas. Selanjutnya ada fokus keadilan. Kalau common law itu substantif dan kontekstual, sedangkan civil law formal dan prosedural. Selanjutnya perlindungan korban. Kalau common law itu integratif berbasis layanan sosial, sedangkan civil law normatif berbasis regulasi. Terakhir ada resiko reviktimisasi. Kalau common law itu dikendalikan dengan pendampingan, apabila civil law cenderung tinggi tanpa pengawasan ketat. Dari perbandingan tersebut, sistem common law tampak lebih adaptif terhadap keadilan restoratif karena memberikan ruang partisipasi korban yang luas dan mempertahankan aspek psikologis, sedangkan civil law lebih menekankan kepastian hukum namun kurang restoratif terhadap kebutuhan sosial korban. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat perbandingan korban, pendampingan korban, membentuk lembaga mediasi berbasis komunitas, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapan restoratif justice dalam kasus KDRT dapat berjalan secara aman, adil, dan berorientasi pada pemulihan korban.
Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu perbandingan antara sistem hukum civil law dan common law menunjukkan bahwa perbedaan struktur dan karakter masing-masing sistem sangat mempengaruhi cara penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan penerapan mekanisme restoratif justice. Sistem common law seperti di Inggris dan Kanada bersifat lebih fleksibel dan adaptif terhadap nilai sosial. Penerapan restoratif justice dilakukan melalui program mediasi dan konferensi yang berfokus pada pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku. Korban diberikan peran sentral dan prosesnya dijalankan secara hati-hati di bawah pengawasan lembaga sosial agar tidak terjadi reviktimisasi. Sebaliknya, jika sistem civil law di Indonesia masih menempatkan undang-undang sebagai dasar utama penegak hukum. Penerapan restoratif justice umumnya terdapat pada mediasi penal dan diversi dalam proses peradilan pidana. Meski demikian, pendekatan ini mulai berkembang melalui kebijakan internal aparat penegakan hukum serta dukungan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme restoratif justice memiliki potensi sangat besar dan memperkuat perlindungan terhadap korban perempuan dan anak. Apabila dilaksanakan dengan prinsip keamanan, kesetaraan, dan pemberdayaan, penerapannya di Indonesia perlu diimbangi oleh reformasi hukum, pelatihan aparat, dan partisipasi masyarakat sipil agar tidak menimbulkan risiko bagi korban. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.